Prabowo Gibran di Sumeneb, Jawa Timur diduga terjadi pada Senin dini hari lalu. 1 unit sepeda motor dan bangunan rumah gosong. Pelaku diduga sempat berusaha memecahkan kaca perpustakaan di rumah itu dengan batu, namun tidak berhasil. Saudara, unjuk rasa kepala desa dan aparat pemerintahan desa yang tergabung dalam Abdesi menuai protes publik. Selain melumpuhkan arus lalu lintas, kepada kepala desa CS merusak pagar DPR dan melempari polisi. Perusakan ini terjadi saat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menuntut pengesahan RUU Desa. Mereka meminta undang-undang yang mengatur perpanjangan kepala desa bisa mencapai 18 tahun disahkan paling lambat 6 Februari 2024. Tidak hanya merusak pagar komplek DPR MPR, massa juga menutup ruas jalan tol dalam kota. Seakan tidak puas melumpuhkan lalu lintas di depan gedung Dewan, massa APDESI membakar spanduk dan melempari polisi. Ada aksi penyampaian pendapat di DPR yang sedikit diwarnai dengan pengerusakan sebagian kecil dari pagar DPR luar. Revisi sebuah undang-undang itu hal yang wajar, hal yang wajar. Hanya saja mungkin pada saat ini DPR sedang tidak ada. Mantan kernet truk jadi dokter gadungan di Timnas Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda di Indonesia Update. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Yam, ayam. Gak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Prabowo Gibran. Siap bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot.
Ensure Gold for everyday strength. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Saudara, Polda Metro Jaya menangkap 3 orang wartawan gadungan yang mencuri di acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Saat mencuri, komplotan ini mengenakan ID wartawan palsu. 3 pelaku nekat mencuri di lokasi debat Cawapres di Jakarta Convention Center, Kemayoran. Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Saat mencuri, komplotan ini mengenakan ID card wartawan palsu untuk dapat masuk ke dalam lokasi debat Cawapres. Peristiwa ini terungkap saat salah satu wartawan yang meliput debat Cawapres kehilangan ponsel di lokasi debat Cawapres dan langsung melaporkan ke polisi. Para ketiga tersangka tersebut bahwa mereka masuk ke dalam area itu dengan menggunakan name tag pers palsu, jadi sudah kita sita, sehingga mereka memudahkan untuk melakukan aksinya. Untuk kasus ini tentunya masih dalam proses pengembangan, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan ke kejadian lainnya ataupun TKP lainnya. Saudara, Polresta Sleman menangkap dokter gadungan yang telah menipu sejumlah tim sepak bola dan timnas Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2021. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang merupakan mantan kondektur bus memalsukan ijazah dokter. Pelarian Elwizan Aminuddin atau biasa disapa Dr. Amin berakhir sudah. Elwizan yang merupakan mantan kondektur bus ditangkap polisi di kawasan Cibodas, Tangerang, Banten setelah jadi buronan selama 2 tahun. Tersangka telah menipu 8 tim sepak bola Indonesia dan timnas U19 dengan mengaku sebagai dokter sejak tahun 2013 hingga 2021. Tim yang pernah ia tipu diantaranya Persita Tangerang, timnas Indonesia U16 dan U19, Bali United, dan berakhir di PSS Sleman dengan gaji 25 juta rupiah per bulan. Yang bersangkutan bukanlah merupakan seorang dokter dan ini sudah mendapatkan klarifikasi dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh pada tanggal 30 November 2021. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021 tersangka minta izin kepada manajemen untuk berpamitan pulang ke Palembang dengan alasan orang tuanya sakit dan tidak pernah kembali sampai dengan tertangkapnya tersangka pada saat ini. Dan kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 peristiwa ini dilaporkan ke Polresta Sleman.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku memasukkan ijazah dokter dari Universitas Syahkuala Banda Aceh. Tim terakhir yang ditipu adalah PSS Sleman dengan kerugian 254 juta rupiah. PS Sleman itu mempunyai kerugian sekitar 200 sekian, itu dinilai dari nilai gaji yang selama itu tersangka dapat. Bukan satu-satunya, saya kira klub di Indonesia juga ada beberapa klub yang pernah menjadi tempat dokter ini. Polisi menyita barang bukti ijazah palsu, serta surat keterangan dari Universitas Syahkuala yang menyatakan ijazah tersangka palsu. Tersangka dokter gadungan terancam hukuman 6 tahun penjara. Michael Aryawan, Kompas TV Sleman, Yogyakarta. Saudara, untuk lebih jelas terkait kasus dokter gadungan yang menipu Timnas dan sejumlah klub sepak bola Liga 1, sudah bergabung bersama Indonesia Update Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian. Selamat sore Pak Adrian, terima kasih atas waktunya. Pak Adrian, bisa diceritakan bagaimana awal terungkapnya pelaku hingga akhirnya ketahuan sebagai dokter gadungan? Selamat sore Mbak Jihan, terima kasih. Dimulai dari awal tahun 2020. Halo, udah lewat tuh barusan, aman ya? PT PSS Sleman membutuhkan tenaga medis seorang dokter. Oke, Bang. Dengan hal tersebut, pelaku melakukan penawaran diri terhadap PT PSS Sleman dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu salah satunya melampirkan ijazah dan riwayat pekerjaan. Nah, di tahun pertama, pelaku digaji sebanyak 15 juta, masuk pada musim kedua, pelaku digaji sebesar 25 juta. Namun di akhir tahun, tepat musim kedua, tepatnya pada bulan November, manajemen PT PSS Sleman mendengar isu rumor bahwa pelaku bukan merupakan seorang dokter. Akhirnya manajemen menyurati Universitas Syahkuala untuk menanyakan apakah pelaku pernah mengemban pendidikan di Universitas Syahkuala tersebut. Namun di awal Desember, manajemen mendapat balasan dari Universitas Syahkuala yang menerangkan bahwa pelaku tidak pernah mengemban pendidikan di Universitas Syahkuala tersebut. Dari dasar surat tersebut, sekitar tanggal 3 Desember, manajemen PT PSS Sleman melaporkan pelaku ke Polresta Sleman. Namun, 1 hari sebelum itu, pelaku izin diri kepada manajemen untuk menengok keluarganya yang sedang sakit di Palembang. Dan akhirnya ketahuan gitu ya Pak Kasat. Ya, ini pengejaran pelaku ini kan cukup kira-kira membutuhkan waktu 2 tahun. Apa kendalanya selama ini untuk mencari korban? Yang pertama tentunya pelaku berpindah-pindah tempat. Kita sudah melakukan pengejaran ke Palembang. Pelaku tidak ada di tempat, bahkan pelaku sempat bertukar identitas, yaitu di daerah Tangerang. Dari dasar tersebut kita melakukan mengeluarkan surat DPO dan menyebarkan ke polsek-polsek, ke Polres, ke Polda, dan beberapa media sosial. Akhirnya kita mendapat respon positif dari masyarakat yang mengetahui keberadaan yang pelaku di daerah Tangerang. Gitu Mbak. Dan ini kan juga dokter gadungan ini sudah menjalankan aksinya ini sejak 2013, ini sudah kira-kira 8 tahun gitu, sampai dengan 2021. Apa persisnya yang dikerjakan pelaku di Timnas dan juga klub sepak bola yang pernah bertugas? Ya tentunya dia menjaga kesehatan pemain dan ofisial Mbak. Mungkin kalau ada ofisial yang sakit, cedera, dia yang memberikan resep medik kepada pemain atau ofisial tersebut gitu. Jadi hanya memang menjaga kesehatan dari tim dan juga ofisial. Terima kasih atas informasinya, Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian. Selamat sore, salam sehat Pak Kasat. Saudara, detik-detik mengerikan terekam kamera saat 9 pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru.
Seluruh wisatawan bisa diselamatkan. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda di Indonesia Update. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Wow, Info, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Siap bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Yuhu, promo
edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Saudara, 9 orang pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur dilaporkan terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru. Beruntung pihak pengelola segera mengevakuasi wisatawan hingga bisa diselamatkan. Banjir! Rekaman ponsel warga memperlihatkan detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru saat menerjang wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur, Rabu sore. Banjir lahar menerjang hingga membuat aliran air terjun berwarna coklat dengan debit air yang deras. Tampak sejumlah wisatawan yang terjebak di dasar air terjun dan berupaya menyelamatkan diri di sisi tebing air terjun. Dalam peristiwa itu, saudara, dilaporkan ada 9 wisatawan yang sempat terjebak. Turis dari yang dibawa dari Kabupaten Malang dan 1 sopir dan guide lokal. Itu total ada 9 orang dan ini sudah bisa dievakuasi dibawa ke Sidomulyo atau ke wilayah Tumpak Sewu. Untuk antisipasinya agar tidak terulang seperti kemarin? Ya, kami mengingatkan dan bahkan ada surat nanti kepada pengelola, utamanya yang di aliran sungai. Saudara, pengguna KRL komuter lain menggelar 100 hari matinya eskalator di Stasiun Bekasi, Jawa Barat. Mereka berharap eskalator yang sudah mati selama 100 hari segera diperbaiki. Dengan membawa miniatur Nissan serta karangan bunga, sejumlah pengguna KRL komuter lain menggelar aksi protes mengenang 100 hari matinya eskalator atau tangga berjalan di Stasiun Bekasi Rabu malam. Mereka juga melakukan tabur bunga di miniatur makam yang diletakkan di depan eskalator yang rusak. Karangan bunga dan miniatur makam tanda protes yang diletakkan di Stasiun Bekasi sudah tidak terlihat pada Kamis pagi karena sudah dibersihkan pihak stasiun. Para penumpang berharap eskalator yang rusak sudah selama 100 hari atau selama 3 bulan tersebut segera diperbaiki karena dibutuhkan untuk lansia dan juga ibu hamil. 100 hari udah 3 bulan kayaknya. 3 bulan lebih ya. Iya, gimana tanggapannya Mbak sebagai penumpang? Ya semoga aja cepat diperbaiki sih, karena kan kesulitan juga kalau misalnya kita mau turun atau mau naik eskalator kan. Saudara, demikian Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Ikuti perbincangan eksklusif bersama Mahfud MD. Selengkapnya dalam Rosi. Mahfud memilih mundur. Kamis 1 Februari pukul 7:30 malam di Kompas TV. Disiarkan langsung dari Gedung Komisi Pemilihan Umum. Inilah Rumah Pemilu bersama Maidop Elfrina.
Presiden Joko Widodo menyebut akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore ini untuk penyerahan surat pengunduran diri. Guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni UGM menyampaikan petisi terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Sivitas Akademika UGM mengingatkan Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi Pancasila serta memperkuat demokrasi. Penjabat Gubernur Kalimantan Barat meminta masyarakat memilih pasangan calon yang mendukung pembangunan ibu kota negara. Bawaslu pun turun tangan menyelidiki pelanggaran. Halo, selamat sore saudara, kita sudah memasuki bulan Februari, artinya semakin dekat dengan hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Kami hadirkan informasi seputar politik dan pemilu 2024 selama 1 jam ke depan hanya di Rumah Pemilu bersama saya Maido Pelfrina di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, datang dari Presiden Joko Widodo yang menyebut akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya Mahfud meminta waktu bertemu Presiden untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai berkunjung ke Pasar Wonogiri di Jawa Tengah pagi tadi. Presiden bilang rencananya akan bertemu Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah merespons niatan Mahfud mundur dari kabinetnya. Presiden bilang itu hak dan patut dihargai. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sudah ada penggantinya, Pak? Sudah ada, sore mungkin ketemu. Senada dengan sang ayah, putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka juga menyebut menghargai keputusan Mahfud dari kabinet sang ayah untuk mundur. Gibran bilang itu adalah hak. Pak Mahfud mundur. Kalau Mas Gibran sendiri apakah akan mengikuti jejaknya atau tetap bertugas? Gimana, Mas? Ya, kami hargai keputusan dari Pak Mahfud. Terima kasih. Sementara itu PDI Perjuangan juga angkat bicara soal beredar kabar menteri yang berasal dari PDIP juga akan mundur mengikuti langkah Mahfud. Sekjen PDIP Hasto Kristianto justru bilang Mensos Tri Risma hari ini tak mau penyaluran bansos dipolitisasi. Sejak menjadi wali kota, sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi datanya, data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam. Bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Partai Gerindra menanggapi langkah mundur Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Gerindra pun mempertanyakan mengapa baru sekarang Mahfud berniat mundur. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Jawa Barat, Aris Marsudianto saat menggelar deklarasi bersama ribuan ojek online di Bandung, Jawa Barat. Lebih jauh, ia menilai hal itu merupakan langkah politik yang sepenuhnya menjadi urusan Mahfud. Bahkan Aris sempat berkelakar dengan diksi bahasa Betawi.
yang keluar dari Menko Polhukam, Pak, mungkin ada tanggapannya, Pak. Pak Mahfud MD ya, resign dari Menko Polhukam. Keluar dari Menko Polhukam. Itu urusan beliau sendiri lah. Mau keluar mau enggak, yang punya gue pikirin. Mungkin ada sedikit jadi berpengaruh konstelasi, Pak, atau seperti apa sih, Pak? Ya silakan aja lah, itu kan persepsi. Ya cuma saya kalau suruh nanya, kenapa baru sekarang? Gitu kan. Nah, waktu awal ya gitu. Saya sudah membawa surat untuk Presiden. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. 4,5 tahun menjadi pembantu Presiden, Menko Polhukam Mahfud MD memutuskan mundur dari Kabinet Jokowi. Surat pengunduran diri sudah dipegang Mahfud sejak kemarin dan tinggal menunggu persetujuan RI 1. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Keputusan Mahfud untuk mundur dari Kabinet Jokowi ditanggapi beragam oleh rival politiknya. Kalau terkait Pak Mahfud, kita menghormati keputusannya. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan. Pak, Bapak yakin nggak Pak kabinet tetap solid Pak setelah Pak Mahfud mengumumkan mundur? Terima kasih. Hak politik. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap mundurnya Mahfud jadi contoh bagi kontestan lain yang masih menduduki jabatan di pemerintahan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti. Termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi konflik of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat. 2019, setelah drama hampir dilamar sebagai cawapres Jokowi, Mahfud MD menduduki jabatan Menko Polhukam. Dan 4,5 tahun berselang, usai mantap bersanding dengan Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi. Mungkin seperti kode yang sempat dilontarkannya usai debat cawapres terakhir beberapa waktu yang lalu. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan. Informasi terkini terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus di Istana Merdeka Jakarta. Valen, jadi betul pertemuan akan digelar sore hari ini berlangsung tertutup atau berlangsung di istana? Iya, selamat sore Medop dan juga saudara. Jadi kalau informasi yang kami terima dari Biro Istana begitu ya, bahwa memang pertemuan ini sebelumnya memang terencanakan pada hari Kamis malam.
tentu ini berdasarkan agenda kepulangan Presiden Joko Widodo dari kunjungan kerja yang selama 2 hari terakhir ini berada di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di area Jawa Tengah. Tapi tadi juga diinfokan bahwa pertemuan ini nanti akan berlangsung pada sore hari. Meskipun memang saat ini para wartawan masih berjaga di area istana, namun tanda-tanda pertemuan belum ada. Pertama adalah kepulangan Presiden Joko Widodo yang memang kami konfirmasi sudah sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, tapi masih dalam perjalanan dan belum sampai di kompleks istana. Kemudian juga yang kami peroleh dari tim yang mengikuti periode kampanye dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga merupakan Menko Polhukam, ini sampai sekarang juga belum ada informasinya apakah Mahfud MD ini sudah mendarat di Jakarta ataupun juga masih dalam perjalanan. Tapi yang jelas memang informasinya adalah pertemuan akan berlangsung pada hari ini, di mana sebenarnya untuk agenda pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo terkait dengan rencana kemunduran dari kinerjanya sebagai menteri ini memang sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno, yang mana memang disampaikan bahwa tanggal 29 Januari atau pada Senin lalu, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saat itu Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Mensesnek. Kala itu memang agendanya adalah untuk meminta arahan begitu ya, bagaimana jika dirinya ingin meminta sedikit jadwal untuk bisa bertemu dengan Presiden. Namun saat itu Mensesnek juga menyebut bahwa memang Presiden saat ini sedang melakukan kunjungan kerja di luar kota, sehingga memang jadwal daripada pertemuannya ini akan diusulkan begitu sesampainya Presiden di Jakarta di Istana Merdeka. Tapi memang pada akhirnya meskipun waktu itu Mahfud MD belum membawa surat pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Mensesnek, namun memang pada akhirnya dari proses yang mungkin sudah didiskusikan antara Mensesnek bertemu langsung dengan Presiden, akhirnya hari ini kemudian wacana daripada pengunduran diri terkait dengan penyerahan surat yang akan disampaikan Menko Polhukam secara pribadi ini secara resmi akan berlangsung hari ini. Namun situasinya masih tentatif begitu ya, Medop dan juga saudara, kami tentu masih akan memantau seperti apa sebenarnya pertemuannya dan terjadwal pukul berapa. Apabila memang sebelumnya dari Biro Pers Istana itu mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD ini akan berlangsung sekitar pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tapi ini sudah lebih dari 13 menit dari pukul 3 sore pertemuan belum terjadi lantaran keduanya juga belum terlihat sampai atau menginjakan kaki di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Medok. Oke. Valen, apakah sudah ada nama untuk pengganti Mahfud MD dan apakah langkah Mahfud ini sudah santer terdengar? Apakah ada menteri-menteri lain yang nanti akan mengikuti langkah Mahfud? Iya, kalau yang disampaikan sebelumnya daripada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang juga merespon pasca wacana pengunduran diri Menko Polhukam ini disampaikan di wilayah Lampung begitu ya. Memang kalau untuk pergantian siapa sosok yang akan menggantikan jabatan dari Menko Polhukam Mahfud MD setelah surat resminya dalam pengunduran diri ini diterima oleh Presiden, memang sampai sekarang itu adalah hak prerogatif Presiden nantinya. Yang jelas adalah yang disampaikan oleh Ari Dwi Payana kala itu bahwa siapapun nanti yang akan menggantikan kursi Menko Polhukam ini akan dilakukan secara segera. Artinya tidak menunggu ketika proses Pilpres 2024 selesai. Tapi ini memang masih belum pasti siapa yang kira-kira akan menggantikan posisi Menko Polhukam Mahfud MD lantaran yaitu tadi secara resmi surat belum diterima Presiden begitu ya. Meskipun sebelumnya apabila pengunduran diri ini surat bisa disampaikan ke kantor Sekretariat Negara untuk kemudian disampaikan kepada Presiden untuk kemudian apabila Presiden ini menyetujui maka akan dikeluarkan surat keputusan Presiden. Nah, memang secara lewat media begitu ya, media tertulis, media online pun memang sudah santer disebutkan siapa sosok yang kira-kira kemudian menjadi calon kuat pengganti Mahfud MD di kursi Menko Polhukam. Ada sejumlah nama, Medop dan juga saudara, diantaranya ini adalah komentar dari
pengamat begitu ya, bahwa ada nama yakni yang muncul Yusril Iza Mahendra dan juga Jimli Ashidik selaku Dewan Pertimbangan Presiden, ataupun juga Yusril Iza Mahendra yang sebelumnya memang diyakini sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam duduk di kursi pemerintahan. Disebutkan bahwa Yusril Iza Mahendra ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, kemudian mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran. Memang tidak diketahui siapa kira-kira yang akan menduduki atau yang menggantikan posisi Menko Polhukam, tapi yang jelas hingga saat ini surat secara resmi, secara administratif, surat pengunduran diri dari Menko Polhukam masih belum diserahkan ke Sekretariat Negara begitu, dan tentu ini yang masih akan ditunggu prosesnya seperti apa hingga pada akhirnya nanti ditemukan siapa yang akan menggantikan posisi Menko Polhukam Mahfud MD. Maidop. Ya, kita tunggu nanti momen penyerahan secara langsung surat pengunduran diri yang akan diserahkan secara langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD kepada Presiden Joko Widodo di Istana sore hari ini. Terima kasih. Laporan langsung jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Usai jeda, saudara, Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Sivitas Akademika UGM mengingatkan Presiden Jokowi menjunjung tinggi Pancasila serta memperkuat demokrasi. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun, dukung pertumbuhan nyata. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun, dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1, Pik Kopi, jagonya kopi. Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte del norte.
Galaxy S24 series. Pre-order now! Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu sama Edo Pelfrin dan Saudara. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni menyampaikan petisi bulak sumur secara terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Yang menyimpang dari prinsip moral demokrasi dan menguasai negeri ini. Dalam petisi, Sivitas Akademika UGM mengingatkan Presiden Jokowi agar mengingat dan berpegang teguh pada jati diri UGM, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi. Pembacaan petisi ini dilakukan lantaran para Sivitas Akademika UGM mengaku merasa prihatin dengan dinamika politik nasional, terutama tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pembacaan petisi dibacakan di Balairung UGM pada Rabu 31 Januari kemarin. Kita berpikir sudah waktunya mungkin UGM menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu. Jadi ini sebenarnya hanya exercising freedom of speech ya, di kalangan individu warga UGM, tapi kebetulan karena kami bekerja dalam kolektivitas sebagai sebuah institusi, ya kemudian kami bicara dalam keluarga. Pertimbangan lain juga karena yang kita omongin itu keluarga kita sendiri. Jadi Pak Jokowi, alumni UGM, segala macam ya. Nanti juga jadi kemudian kita ingin mengingatkan dengan bahasa cinta, kira-kira gitu. Seperti juga ngomong Presiden Joko Widodo merespons petisi bulak sumur yang disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM pada Rabu 31 Januari di Balairung UGM. Jokowi hanya menyebut itu hak demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Berikut ini adalah petisi bulak sumur UGM untuk Presiden Joko Widodo, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai petisi bulak sumur yang disampaikan Sivitas Akademika UGM menandakan demokratisasi Indonesia sangat kritis. Semuanya berbalik arah dan membuat kita hari ini Bapak-bapak di berbagai lini. Cek audio dulu. Ya, sip. Yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gadjah Mada, yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat, agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden sore ini. Akankah hengkangnya Mahfud akan membuat canggung suasana di kabinet? Kami akan bahas usai jeda di Rumah Pemilu.
nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernafasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pik Kopi, jagonya kopi. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Sì, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte del norte. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pik Kopi, jagonya kopi. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya. Maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini. Ya, kabinet terima kasih Pak. Sangat solid. Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini beralasan langkah ini diambil untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik. Momen mundurnya Mahfud MD ini memunculkan kabar adanya gangguan di lingkungan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju.
di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya PDI Perjuangan sempat mengungkap adanya suasana yang sudah tidak nyaman di internal kabinet Presiden Jokowi. Cerita ini diklaim PDI Perjuangan berasal dari salah satu kadernya yang duduk sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini. Bu Risma pun menceritakan sekarang, ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Kabar ketidaknyamanan di internal kabinet ini lantas ramai-ramai dibantah oleh sejumlah menteri. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyebut, mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bukanlah indikasi perpecahan kabinet Presiden Jokowi. Oh enggak, itu kan hak. Mungkin katakanlah kalau itu terjadi, Bang Mahfud itu kan senior saya, beliau kan orang baik. Mungkin beliau merasa kalau seandainya itu terjadi, tapi saya belum yakin ya. Kalau terjadi mungkin agar lebih fokus untuk melakukan kampanye, ya, agar bisa total waktunya. Kalau menteri kan harus cuti, izin, dan kan nggak bisa cuti satu kaligus. 1 minggu paling tinggi 1-2 hari. Itu pilihan. Dan saya yakin Pak Presiden seorang demokratis, seorang negarawan yang juga pasti menghargai. Enggak lah, saya yakin semuanya baik-baik aja kok. Pada para menteri yang ada di kabinet saat ini akan menuntaskan jabatan sebetulnya, kecuali mungkin Pak Mahfud yang sudah menyatakan. Yang saya pahami, kami semua menteri-menteri kabinet Pak Jokowi bekerja untuk menuntaskan tugas-tugas kami sebagai menteri sampai dengan berakhir. Menteri lainnya yang menepis perpecahan kabinet, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut mereka, para menteri Jokowi kini masih solid. Saya kira menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya, ini Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja, tetap kerja. Oh, kita lihat ya Pak, apalagi cari makannya bareng-bareng terus. Profesional aja ya. Berarti kalau ada menteri yang keluar gimana Pak? Oh, itu haknya masing-masing. Presiden sangat menghargai. Tapi kalau kita kerja terus, makan terus, jalan kunjungi daerah. Masih solid. Berbicara menteri-menteri yang diberi mandat, tentu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Jangan sampai isu soliditas kabinet yang terganggu oleh kepentingan politik sesaat malah mengorbankan kepentingan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ini memastikan mundur dari kabinet Jokowi Ma'ruf. Ini memicu spekulasi tidak solidnya kondisi di internal yang ada di kabinet Presiden Jokowi. Lalu apakah dampak dari mundurnya Mahfud hingga isu ketidaknyamanan beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi usai Presiden Jokowi menyatakan kalau Presiden boleh berpihak dan juga berkampanye? Kita bahas sore hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi, terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Yang Anda lihat masih solid nggak sih menteri-menteri yang ada di kabinet Jokowi? Ya, sejauh hari ini kabinet Jokowi masih solid ya. Karena mundurnya Mahfud MD ini kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan insoliditas kabinet. Kalau ada informasi kabinet itu nggak solid, ada suasana batin yang tidak nyaman, ada suasana batin yang tidak kondusif, ya itu sering kita dengar misalnya dari pernyataan sejumlah elit PDIP. Tapi per hari ini baru Mahfud MD yang mundur, yang saya kira itu dikaitkan dengan posisinya sebagai calon wakil presiden untuk maju di 2024. Bagi saya Mahfud MD ini kan mundur sebagai salah satu pemberian pesan kepada siapapun di negara ini kalau menjadi pejabat publik, entah presiden, entah menteri, entah itu wali kota, gubernur, dan bupati. Kalau mau cawe-cawe dalam urusan politik, ya kalau tidak mengundurkan diri, ya dia harus cuti. Itu jauh menjadi sesuatu yang elegan di tengah desakan publik supaya pemilu di 2024 ini jauh dari konflik of interest, jauh dari abuse of power. Kan itu yang sebenarnya satu sinyalmen kenapa Mahfud itu mundur. Ini untuk penegasan ketika begitu banyak pejabat-pejabat elit di negara ini disorot soal etik dan moralnya, Mahfud ingin memberikan contoh. Yang kedua, tentu saja kalau saya mau jujur sebenarnya Mahfud juga mulai nggak happy karena posisinya tentu saja mulai tidak dianggap ya. Ini semacam dianaktirikan soal posisinya sebagai calon wakil presiden. Karena apapun ya Pak Mahfud ini dalam adalah kabinet ya. Oke. Betul. Kenapa dianaktirikan apapun judulnya, Mahfud ini adalah
orang yang juga orang dekatnya Pak Jokowi, sama seperti Prabowo Subianto ya, menteri yang saya kira cukup diandalkan dan dinilai punya kinerja dan integritas yang bagus. Tapi dalam portofolionya Pak Jokowi ini kan sangat kelihatan lebih banyak memberikan proporsi endorsement dan dukungan politik pada Prabowo ketimbang dengan Pak Mahfud MD. Mungkin Pak Mahfud berpikir sebagai orang Madura, ketimbang sudah tidak dianggap, ketimbang sudah dianaktirikan di kabinet, ya kalian aja mundur, sehingga Pak Mahfud itu kembali ke balan yang jalan. Mendingan mundur. Benar, betul. Artinya apa? Pak Mahfud akan semakin mendapatkan expose yang semakin luar biasa ya, untuk memberikan masukan, memberikan kritik yang saya kira memang dalam beberapa debat, mulai debat 1, 2, 3, dan keempat antara Mahfud dan Ganjar, sering memberikan kritik-kritik tajam kepada Pak Jokowi. Mundur, kemudian menyampaikan data-data tentang kekurangan yang ada di negara ini. Menurut saya ini menjadi win-win solution, baik untuk Mahfudnya, baik juga untuk Pak Jokowinya. Ini semakin menjadi siapa yang minyak dan Mas siapa Adi, yang tadi Anda bilang kan kalau langkah seorang Mahfud MD ini adalah sebagai contoh. Apakah ini sekaligus jadi sindiran kepada Presiden atas pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang bilang kalau Presiden itu boleh berkampanye dan juga boleh berpihak? Ya, banyak hal yang kemudian bisa ditafsirkan dari mundurnya Mahfud. Ada yang mengaitkan bahwa ini adalah kritik kepada Presiden, kritik juga kepada menteri-menteri yang sangat jelas memberikan dukungan politiknya ke capres tertentu. Sebut saja ke capres nomor 2. Tapi misalnya di antara mereka tidak cuti dan di antara mereka itu tidak ada yang mengundurkan diri. Kan jelas kok undang-undangnya. Dalam pasal 281 disebutkan Presiden, kemudian Wakil Presiden, Menteri, Kepala Daerah, kalau terlibat dalam urusan politik mau berkampanye, mundur dan cuti di luar tanggungan jawab negara. Ini yang sepertinya pesannya perlu disampaikan oleh Mahfud dengan mundurnya ini, Mbak. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya ini bisa menjadi sesuatu yang cukup serius ya, pesan politiknya kepada publik sebagai bentuk delegitimasi Mahfud terhadap Presiden yang dinilai memang intensi politiknya di 2024 itu terutama terkait dengan netralitasnya ya sebenarnya lebih mendukung salah satu calon tertentu dan tidak mendukung yang lainnya. Inilah yang kemudian ramai. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa Pak Mahfud dari sekarang? Nah, bagi saya mau dulu mau sekarang. Pesan moralnya adalah Pak Mahfud ini ingin memberikan satu contoh yang baik pejabat publik mundur atau cuti di pertarungan Mas Adi, negara. kemudian apakah nanti akan ada efek elektoral dengan langkah Mahfud mundur ini dari kabinet Presiden Jokowi? Efek elektoral Bagi untuk saya, Ganjar Mahfud? Ini yang sepertinya sedang dipertaruhkan betul oleh Mahfud, Mbak. Tentu ada keyakinan dengan keluarnya Mahfud dari kabinet. Ada sentimen positif yang didapatkan, terutama dari kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok menengah ke atas, kelompok terpelajar, dan ekonominya di atas menengah ke atas. Kenapa begitu? Biasanya kelompok-kelompok kritis ini kan mengapresiasi. Tapi problemnya adalah apakah respon positif yang timbul terhadap mundurnya Mahfud MD ini bisa diterjemahkan sebagai faedah elektoral, sebagai insentif politik elektoral, tentu sangat tergantung kerja-kerja politik Mahfud dan tim suksesnya menerjemahkan ini di bawah. Karena dulu misalnya ketika ada kasus MK dan MKMK, sentimennya negatif, tapi nggak nyerap ke bawah, sehingga dalam elektabilitas Prabowo dan Gibran tetap kuat. Oleh karena itu, sentimen positif ini sebenarnya bekal bagi Mahfud untuk mendapatkan kekuatan politik, elektabilitas, supaya elektabilitasnya secara perlahan naik secara signifikan. Kan itu yang sebenarnya sedang dipertaruhkan. Baik, kita tunggu nanti apa kelanjutan dari langkah mundur yang diambil oleh seorang Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus juga Cawapres nomor urut 3. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Sehat selalu, Mas Adi. Dan usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi penjabat Gubernur Kalimantan Barat meminta masyarakat memilih pasangan calon yang mendukung pembangunan ibu kota negara. Bawaslu pun turun tangan menyelidiki pelanggaran. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot.
Ensure for everyday strength. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Masih bersama saya Maidop Elfrina langsung dari Studio Mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Jakarta. Kita ke informasi dari anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang dipecat usai menunjukkan simbol 2 jari dan menyebut nama Prabowo di media sosial. Anon itu nata karakin jari 2 Prabowo. Yes. Enongnya? Bapak gandeng itu juga di rumah kan. Kosong kayaknya sih. Dari hasil penelusuran KPU Pangandaran, anggota KPPS di dalam video tersebut melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Bawaslu Pangandaran juga telah menelusuri peristiwa yang terjadi pada Sabtu 27 Januari. Acara terjadi saat kegiatan bimbingan teknis pemilu yang dilaksanakan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Anggota KPPS yang terindikasi menyebutkan salah satu paslon itu sudah clear. Kita lakukan klarifikasi, kita undang bertemu langsung dengan jajaran KPU Pangandaran untuk memastikan dan untuk kehati-hatian. Dan sampai saat ini sudah dilakukan proses pemberhentian. Menyikapi terkait dengan viralnya anggota KPPS yang menunjukkan simbol 2 jari dan terindikasi berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden
maka kami bersikap mengawasi dan memastikan bahwa hal tersebut ditindaklanjuti oleh KPU, karena ini kewenangan KPU untuk menindaklanjuti terkait dengan indikasi kode etik. Buntut pemecatan anggota KPPS Kabupaten Pangandaran, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI meminta seluruh anggota KPPS bisa menjaga sikap jelang pemilu 2024. Hashim juga mengimbau agar anggota KPPS profesional dan netral. Kalau itu jangan sekarang ya, nanti masih ada pertemuan lagi, ada konferensi. Jadi kalau itu kan masuk kategori pelanggaran kode etik ya. Jadi begitu masuk lembaga penyelenggara pemilu kan semua perilaku, ucapan kan harus dijaga. Jangan sampai kemudian dipersepsikan apa yang kita lakukan, baik itu tindakan maupun ucapan itu ada kecenderungan memihak kepada peserta pemilu tertentu. Informasi selanjutnya datang dari penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang meminta masyarakat untuk memilih pasangan calon presiden yang mendukung pembangunan ibu kota negara. Pernyataan itu disampaikan Harrison saat pidato peringatan hari ulang tahun ke-67 Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Harrison menegaskan pembangunan IKN adalah kepentingan Kalimantan. Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat langsung menyelidiki pernyataan penjabat Gubernur Kalimantan Barat itu, apakah ada pelanggaran atau tidak. Sementara kami dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan informasi awal dari video yang beredar mengenai PJ Gubernur yang diduga melakukan kampanye kepada salah satu paslon, tetapi itu kan didugaan. Jadi kami kemarin di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sudah melakukan pleno untuk melakukan penelusuran apakah nanti hasilnya bagaimana dan prosesnya bagaimana, apakah terdapat dugaan pelanggaran apa tidak, itu hasil penelusuran nanti kami dapat jelaskan. Karena saat ini langkah pertama kami baru penelusuran. Sementara itu di Sulawesi Selatan, Saudara, Bawaslu Kabupaten Goa melaporkan 2 aparatur sipil negara ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena terbukti melanggar netralitas. Kedua ASN, 1 diantaranya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Goa dan 1 orang lainnya sebagai guru di Kecamatan Bringbulu, Goa. Sebelumnya, 2 ASN itu terbukti mengikuti agenda kampanye dengan menggunakan atribut salah satu partai peserta pemilu. Kami kirim ke KASN melalui aplikasi SIAPNET. Ya, jadi pengiriman laporan setiap ada pelanggaran netralitas ASN itu via aplikasi SIAPNET itu sudah kita kirimkan beberapa hari yang lalu. Ini merupakan tindak lanjut terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya, yakni terkait dengan netralitas ASN dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, berdasarkan hasil kajian di Bawaslu Kabupaten Goa, kedua ASN tersebut itu diduga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN. Sementara Bawaslu Kota Medan menetapkan 6 pengurus PGRI Kota Medan terbukti melanggar peraturan Undang-Undang Pemilu tentang netralitas ASN karena mendukung salah satu pasangan calon presiden. Bawaslu Medan menyerahkan rekomendasi hasil putusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Kota Medan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas. Dari hasil pengumpulan hasil alat klarifikasi, alat bukti yang kami kumpulkan seluruhnya, maka pada hari ini kami memutuskan bahwasannya terhadap 3 berkas. Yang pertama itu tentang temuan yang ditangani Bawaslu Kota Medan, kemudian 2 laporan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Sumut, yang dimana bahwasannya kasus video viral tersebut telah melanggar tentang peraturan dan perundang-undangan lainnya, yang dimana tentang netralitas ASN. Dan hari ini Bawaslu Kota Medan telah memutuskan dan akan merekomendasikannya ke KASN.
Jangan beranjak dari layar rumah pemilu, saudara. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Pusat memastikan anggota KPU Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang jadi tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap caleg bakal segera dinonaktifkan saat statusnya menjadi terdakwa. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de aquí. De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Juga mengingatkan jajarannya agar tidak menjanjikan atau menerima suap
KPU Pusat menegaskan semua komisioner KPU di berbagai level hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS tidak boleh memanipulasi suara. Memang alat buktinya memadai atau mencukupi, ya tindakan penegakan hukum penting dilakukan. Supaya apa? Bagi para penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran, itu tidak kemudian menciderai proses-proses kegiatan kepemiluan dan juga akan menciderai kepercayaan publik kepada pemilu, terutama kepada para penyelenggara pemilu. Dan ini juga penting sebagai shock terapi ya bagi para penyelenggara pemilu yang lain, bahwa para penyelenggara pemilu di tingkat apapun, pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, sampai di TPS, anggota KPPS nggak boleh main-main. Saudara, modal finansial tak selamanya jadi bekal agar caleg bisa terpilih. Ide dan juga kreativitas ternyata ini bisa memangkas biaya caleg agar bisa dikenal calon pemilih. Seperti apa cerita dari para caleg? Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi dari ide dan kreativitas para caleg ini sekaligus menutup jumpa kita di Rumah Pemilu hari ini. Tetap saksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Maido Pelfrina, berterima kasih. Sampai jumpa. Seolah tak habis akal, sejumlah calon anggota legislatif pada pemilu 2024 berlomba mencari ide kreatif, menarik simpati pemilih. Seperti caleg Partai Gerindra yang satu ini. Caleg bernama Andi Cahyadi ini memanfaatkan mobil bak terbuka untuk berkeliling menyapa warga Marunda, Jakarta Utara, menyampaikan visi misinya menggunakan pengeras suara. Andi bilang, ia memilih berkampanye menggunakan cara berkeliling dengan mobil dan pengeras suara agar lebih mudah dikenal dan diingat oleh warga. Juga tahu dan dengan warganya, juga harus mereka ingat saya dan kenal saya. Harusnya warganya kenal saya, tahu misi politik saya, anti orang kerja, orang lapangan. Maka saya harus ke lapangan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang caleg dari Partai Hanura yang juga pedagang makanan menarik simpati calon pemilihnya dengan memberikan diskon kepada pelanggan yang membawa kartu namanya saat membeli makanan siap saji. Caleg bernama Herlinda Wati Caniago ini mengaku melakukan metode kampanye seperti ini karena punya keterbatasan biaya. Jika terpilih, Herlinda bercita-cita memberikan perhatian lebih terhadap sektor pendidikan dan perempuan. Kita memberikan diskon setiap masyarakat yang belanja kemarin. Setiap mereka datang, saya kasihkan kartu nama saya, yang kebetulan saya tahun ini ikut kompetisi caleg. Saya berikan kartu nama, terus setiap mereka kembali lagi, mereka akan saya kasih diskon. Baik Andi dan Herlinda Wati punya cara tersendiri untuk memikat hati rakyat. Semoga janji mereka jika terpilih bisa membawa kebaikan bagi warga di daerah yang mereka wakilkan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Ikuti perbincangan eksklusif bersama Mahfud MD. Selengkapnya dalam Rosi. Mahfud memilih mundur. Kamis 1 Februari pukul 7:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Sore ini Presiden Jokowi akan bertemu Mahfud MD di Istana. Saat menyatakan mundur, Mahfud ingin sampaikan langsung surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Penggugat uji Undang-Undang Syarat Cawapres di MK, Almasaki Biru, ajukan menggugat Gibran Raka Buming Raka untuk mengganti rugi 10 juta rupiah.
Tak hanya UGM, Guru Besar Universitas Islam Indonesia sampaikan petisi untuk Presiden Jokowi singgung soal Indonesia saat ini darurat kenegarawanan. Memasuki awal Februari 2024, selamat datang dalam Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Tifa Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Niluh Puspa. Niluh. Terima kasih Tifal. Saudara, kita langsung ke informasi pertama di Kompas Petang terkait kebakaran sebuah rumah dan 2 toko di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting dari kabel aliran listrik yang menempel di antara tiang listrik dan rumah warga. Jaya 65, Gang Betet, Toko Kabun, kebakaran, Jaya 65. Kobaran api dengan cepat menyambar dan menghanguskan 3 bangunan di Jalan Betet, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kebakaran dipicu dari korsleting listrik dari kabel aliran listrik yang menempel antara tiang listrik dan rumah warga. Seorang petugas pemadam kebakaran harus dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka bakar bagian wajah saat pemadaman. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. (16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan kebakaran 1 rumah dan 2 toko di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Sisi samping atau sisi belakang. Sorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo menyebut akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya, Mahfud meminta waktu bertemu Presiden untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri. Ini diungkapkan Presiden Jokowi usai berkunjung ke pasar di Wonogiri, Jawa Tengah pagi tadi. Presiden bilang rencananya akan bertemu Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo sudah merespon niatan Mahfud mundur dari kabinetnya. Presiden bilang itu hak dan patut dihargai. Beliau itu hak dan saya sangat menghargai. Sudah ada penggantinya, Pak? Sudah ada sore mungkin ketemu. Saudara, sore ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di Istana Merdeka Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Rombongan Presiden Joko Widodo terlihat tiba di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 2:30 sore. Menurut rencana, Menko Polhukam Mahfud MD akan bertemu Presiden Jokowi sore ini di Istana Merdeka untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, merespon keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Jokowi. Prabowo hanya merespon singkat sikap Mahfud dan bilang jika itu hak politik Mahfud. Pak, Bapak yakin nggak Pak kabinet tetap solid Pak? Hak politik. Sementara PDI Perjuangan juga angkat bicara soal beredar kabar kemungkinan menteri yang berasal dari PDIP akan mundur mengikuti langkah Mahfud. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang langkah mundur ini harus dikalkulasi matang. Hasto memberi contoh Mensos Tri Risma hari ini tak mau penyaluran bansos dipolitisasi. Sementara keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam disebut Hasto sudah dengan pertimbangan mendalam.
Karena Bu Risma ini sejak menjadi wali kota sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi datanya, data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin, dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam, bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga. Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Soal keputusan ini, Mahfud bilang sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait keputusannya untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno menilai mundurnya Mahfud upaya untuk menghindari benturan kepentingan selama mengikuti Pilpres 2024. P3 menyampaikan dukungannya kepada Pak Mahfud apapun keputusannya, dan hari ini sudah diumumkan dia akan mundur karena kami menghargai P3. Saya sempat menyampaikan kalau saya pada saat itu ditunjuk paslon, maka saya akan mundur saat itu juga, karena pengalaman saya di 2019 saat saya wakil gubernur dan saya memutuskan untuk mundur karena satu, saya tidak ingin ada benturan kepentingan, dua, penyalahgunaan fasilitas negara. Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menghormati langkah Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi. Namun Gerindra memastikan Prabowo tidak akan mengikuti langkah Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi. Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan, dan selama menjadi calon presiden beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas, dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Pak? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Pengunduran diri Mahfud berlangsung di tengah kabar tidak nyamannya kondisi di dalam kabinet. Namun Jokowi menepis hal itu dan memastikan kabinetnya solid. Tim Liputan Kompas TV. Selain Mahfud, Saudara, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan mundur dari jabatannya saat ini. Alasan mundur Jaleswari antara lain adalah tidak ingin menjadi beban politik bagi Presiden Jokowi karena pilihan politik yang berbeda, serta etika yang ia pegang. Jaleswari Pramodawardhani menyatakan antara lain sebagai berikut, Saudara. Dalam hal ini saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya. Terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore hari ini, Saudara, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus yang saat ini berada di Istana Negara Jakarta. Irianda, selamat sore. Jadi sampai dengan sore ini apakah Mahfud ini sudah tiba di istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi? Sudah ada tanda-tanda pertemuan itu?
Ya, kalau tanda-tanda pertemuannya sebenarnya memang sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Jokowi beberapa jam lalu ketika kunjungan kerja di daerah Jawa Tengah. Beliau menyebutkan atau ia menyebutkan kemungkinan akan bertemu sore ini. Tadi kami wartawan yang biasa standby di Istana Negara atau daerah Istana Kepresidenan ini sudah digiring untuk menuju ke pilar, kami menyebutnya, di mana ini tempat biasanya wawancara dilakukan bila ada tamu-tamu ataupun beberapa menteri yang sudah bertemu Jokowi atau melakukan rapat. Jadi kami sudah berada di pilar ini sejak pukul 2:30 sore. Nah, kalau informasi terakhir, memang informasinya tadi juga sudah disampaikan sekitar 2:30 sore Presiden Jokowi sudah landing di Halim Perdana Kusuma, dan bukan tidak mungkin saat ini Presiden sudah berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk Menko Polhukam sendiri, Mahfud MD juga rencananya akan tiba di Jakarta sekitar tidak beda jauh waktunya, jam 3 ataupun jam 3:30, karena dari informasi yang beredar juga di kalangan wartawan, ia akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu di kantornya di Menko Polhukam sebelum rencananya akan bertemu Presiden Jokowi untuk follow up apa yang ia sampaikan kemarin terkait dengan rencana mundur dari jabatan Menko Polhukam sebagai pembantu Jokowi yang rencananya akan diserahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden sore ini, ketika memang sebenarnya sebelumnya sudah meminta waktu kepada Mensesnek. Kemudian kemarin ia menyampaikan sendiri dalam sebuah konferensi pers di kunjungan kerjanya di masa kampanyenya di Lampung, yang kemudian ia nyatakan bahwa sebenarnya keinginan mundur juga sebenarnya sudah diniatkan sejak lama begitu ya, sebelum debat pertama dimulai. Kemudian memang rencananya nanti Presiden Jokowi akan bertemu Mahfud MD. Sampai sekarang kami masih menunggu konfirmasi ataupun informasi dari pihak istana kapan kami akan dipanggil masuk ke dalam. Kalau begitu, itulah yang kemudian nantinya akan menjadi tanda bahwa pertemuan Presiden Jokowi dan juga Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan mundurnya Mahfud ini sudah akan terkonfirmasi. Nah, beberapa hal juga yang menarik untuk dicermati, Niluh dan juga saudara, bahwa banyak kemudian yang bertanya kenapa Mahfud MD akhirnya memutuskan untuk mundur di 13 hari atau 12 hari ini menjelang pemilihan umum. Kemudian juga beberapa politisi dari beberapa partai juga sudah menyatakan bahwa utamanya Sandiaga Uno semalam gitu ya, dari PPP yang juga tim dari Ganjar Mahfud ini mendukung dan melihat upaya Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang menteri koordinator bidang Polhukam ini bisa dicontoh karena untuk menghindari intervensi politik dan juga konflik kepentingan yang kemudian juga di highlight atau digarisbawahi oleh Sandi, karena ketika seorang menteri ini menjabat sebagai menteri aktif kemudian juga menjadi paslon, baik itu capres ataupun cawapres, ini masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan tahu kapan sebenarnya sosok ini atau seorang menteri ini sedang bertugas ataupun tengah berkampanye. Itulah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa Sandi juga mengapresiasi langkah Mahfud MD yang ia nilai bisa menjadi contoh bagi sosok-sosok lain yang kemudian sekarang masih menjadi atau memegang jabatan publik dan tengah berkampanye atau tengah berkompetisi menjadi paslon capres cawapres dalam pemilu 2024. Tak hanya itu, tadi juga sudah disampaikan ada Deputi 5 dari KSP yang juga akhirnya menyatakan mundur. Kalau kita tahu, Jales Wari Pramodawardhani sendiri juga saat ini memutuskan untuk mendukung tim Ganjar Mahfud dalam posisinya sebagai Deputi Inklusi di tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Niluh. Baik, terima kasih Irianda Mardanus. Tentu kita nantikan bersama nanti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Irianda Mardanus, terima kasih. Kami akan kembali, saudara, ke informasi. Tak hanya UGM, Guru Besar Universitas Islam Indonesia sampaikan petisi untuk Presiden Jokowi singgung soal Indonesia saat ini darurat kenegarawanan. Penggugat uji undang-undang syarat cawapres di MK, Almas Saki Biru, ajukan gugatan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 10 juta rupiah. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain
Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernapasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. This is my way. Cobain deh. My coffee. Saudara, setelah petisi Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi, petisi keprihatinan serupa disuarakan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Puluhan guru besar, pimpinan universitas, dan Sivitas Akademika UII Yogyakarta mengeluarkan petisi menuntut Presiden Jokowi berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan yang dibacakan langsung Rektor UII Fathul Wahid menyoroti proses putusan di MK yang memberi jalan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres dan mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan politik praktis. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.
sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Hari ini, Saudara, Presiden Jokowi merespons petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Di sela kunjungan kerjanya di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, Presiden Jokowi merespons singkat petisi Bulak Sumur yang menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga isu ketidaknetralan Jokowi jelang Pilpres. Jokowi menjawab petisi sejumlah guru besar UGM yang memintanya menjunjung tinggi demokrasi bagian dari demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Ya. Sivitas Akademika UGM diantaranya sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa mengeluarkan petisi Bulak Sumur untuk Presiden Jokowi yang juga alumnusnya. Guru Besar Psikologi UGM Profesor Kuncoro membacakan petisi keprihatinan yang menyesalkan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi minta Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Muhtar yang ikut pembacaan petisi Bulak Sumur menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Menurut Zainal, siapapun presidennya, UGM harus kritis pada kekuasaan yang cenderung otoriter. Tagihan buat UGM ya, karena saya kira sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaan Jokowi. Sekian lama, terlalu lama. Jadi UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa kekuasaan itu cenderung otoriter. Nah, yang kedua adalah saya berharap UGM harus menyatakan dari hari ini bahwa siapapun presidennya, UGM harus tetap berdiri kritis, teknokratik, berdiri memberikan catatan secara keilmuan, analisis dan lain sebagainya, bukan sekedar menyokong kekuasaan. Selain Presiden Jokowi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan, sejumlah pembantu presiden di pemerintahan diketahui juga alumnus dari berbagai fakultas di UGM. Petisi Bulak Sumur dan keprihatinan sejumlah tokoh bangsa lainnya muncul merespons putusan kontroversial MK mengenai syarat usia peserta Pilpres hingga keberpihakan Presiden kepada salah satu calon. Tim Liputan Kompas TV. Meski Presiden Jokowi dan sejumlah pembantunya di pemerintahan merupakan alumnus UGM, Sivitas Akademika UGM tetap mengeluarkan petisi Bulak Sumur yang mengingatkan berbagai penyimpangan hukum dan demokrasi. Ngapa Sivitas Akademika UGM akhirnya bersuara keras ke Jokowi? Sudah bergabung sore hari ini, Saudara, Guru Besar Psikologi UGM Profesor Kuncoro yang kemarin menyuarakan petisi Bulak Sumur dan hari ini juga mengikuti keprihatinan suara di UII Yogyakarta. Prof. Kuncoro, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilo, sehat selalu untuk Anda juga. Ya, Prof, ini apa yang ingin dicapai dari petisi yang dikeluarkan ini dan kenapa baru sekarang dikeluarkan? Baik Mbak Nilo, Pak Joko Widodo itu adalah anggota UGM, satu alma mater. Karena itu ketika kita melihat adanya penyimpangan-penyimpangan, kita mengingatkan dengan kasih bahwa kita mengingatkan
sebagai tanggung jawab kita sebagai cinta UGM dan cinta Indonesia. Sebetulnya ini bukan gerakan yang pertama, Mbak Nilo. Dalam bulan Oktober, Dewan Guru Besar UGM, saya juga menjadi salah seorang pembicaranya dalam seminar itu, kita sudah mengangkat topik budaya malu. Tapi karena pada waktu itu kita belum melihat menunjuk siapa yang menjadi objeknya, ternyata berkelanjutan. Karena memang yang terjadi adalah kalau orang sekali berbuat salah, dia berbuat curang, berbuat tidak jujur, cenderung untuk mempertahankan ketidakjujurannya itu. Karena itu dia bohong, melakukan pembenaran, dan itu sekarang sudah kelewatan. Karena itulah maka kemudian kami dalam Civitas Akademika UGM, sebelum melakukan petisi, perlu diketahui, kita itu melakukan diskusi berat, 2,5 jam, yang dihadiri oleh mantan rektor UGM, yang dihadiri oleh mantan ketua senat akademik, yang dihadiri oleh mantan ketua Dewan Guru Besar UGM, yang dihadiri juga oleh sekretaris MWA, yang dihadiri oleh dosen mahasiswa, yang satu gedung balai senat itu hampir penuh pada waktu itu. Dan akhirnya kita sepakat dan menyusun, itulah yang disebut sebagai petisi Bulak Sumur. Prof, ini kan petisi ini bicara soal penyimpangan Presiden Jokowi. Sebenarnya apa saja yang di-highlight? Penyimpangan apa saja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Yang pertama sebetulnya bukan hanya Pak Jokowi, tapi pembisik-pembisik yang di belakangnya juga, yang warga UGM. Karena kita mengingatkan teman-teman dari UGM, begitu. Apa yang diingatkan? Ya banyak sekali pembenaran yang tidak benar tadi. Misalnya? Pembodohan. Contoh yang sederhana ya Mbak ya. Mbak Bivitri yang ahli hukum, dan banyak teman-teman ahli hukum, menyatakan bahwa Presiden tidak boleh kampanye, Presiden tidak boleh memihak. Tetapi maaf, Pak Jokowi itu menunjukkan pasal-pasal itu. Pasal-pasal itu kan hanya potongan-potongan dari sebagian aturan yang mengatur. Apakah ini sebagai pembodohan? Sekarang apa artinya kampanye yang dilakukan? Masing-masing teriak menjerat kehidupan bangsa, presidennya justru tidak menjerat kehidupan bangsa. Jadi ini karena sikap Presiden Jokowi dalam belakangan ini begitu ya, Prof ya? Ya, termasuk diantara juga mereka pergi bagi-bagi itu. Kenapa kelompok-kelompok itu yang diberikan? Kenapa ada capres dia tidak pernah menjadi dirinya untuk calon capres, tapi dia menjadi menhankamnya. Sehingga kemana-mana bebas. Itu kampanye atau menjalankan tugas. Biayanya dari mana? Tidak ada teguran-teguran yang seperti itu. Prof, ini kan hari ini juga UII Yogyakarta ini juga mengeluarkan petisi bahwa Presiden ini sudah menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu begitu, dan ini tuh dianggap melanggar hukum. Bagaimana itu, Prof? Anda tentu juga tahu tentang hal ini. Saya diberitahu baru tadi pagi kalau akan ada kegiatan ini. Ini adalah satu bukti bahwa keresahan itu tidak hanya sampai kepada UII, tetapi bisa jadi sekarang juga, tadi saya dapat kabar juga, bahwa besok itu dari UI, besok dari Universitas Andalas, ada juga dari Malang, dari Jogja lagi, kelompok apa. Ini akan mengeluarkan petisi yang sama, begitu Prof? Saya kira itu. Dan itulah Mbak, sebetulnya saya itu setelah petisi kemarin, banyak alumnus mahasiswa ribuan yang mengatakan pada saya, bahwa saya bangga lagi menjadi warga UGM. Karena kita berani memperingatkan yang salah. Itu ada suara yang selama ini tidak bisa terungkapkan. Karena itu sudah keresahan umum ini, Pak. Prof, tadi kan Presiden juga sudah menanggapi bahwa itu adalah hak demokrasi soal ini. Bagaimana Prof? Apakah itu sudah jawaban yang cukup bagi teman-teman Civitas Akademika UGM atau ada hal yang perlu lebih gitu yang dari Presiden? Satu, itu justru jawaban itu kami sayangkan. Yang pertama adalah saya bersyukur Pak Presiden sudah mendengar. Tapi pertanyaan saya, dia sudah mendengarkan cinta kasih ungkapan kami apa tidak? Daripada nanti suara banyak orang yang kemudian negatif pada Pak Jokowi. Itu yang rugi juga nama baik UGM, Mbak. Jadi Prof, apa yang Prof ingin mungkin garis bawahi untuk disampaikan kepada Presiden? Ada pesan penting mungkin yang ingin Prof sampaikan ke Presiden? Yang sudah segeralah berubah.
Apa itu? Yang melalui jalur UGM. Jangan berpihak. Sebagai pribadi, memang Pak Jokowi punya hak memilih, tetapi dia harus berbuat adil sampai dengan sumpah yang telah diberikan. Itu intinya. Oke, baik. Profesor Kunchoro, Guru Besar Psikologi UGM. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Kompas Petang. Prof, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Saudara, kami akan kembali dengan informasi penggugat uji undang-undang syarat cawapres di MK, Almas Saki Biru, ajukan gugatan pada Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. This is my way. Cobain deh. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Hari-hari Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Sí, vamos de qué parte sos. Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodek. 5 oke-nya Bodek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ada yang baru nih. Mix Up Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Cuaca buruk, ingat anak di sekolah. Sedang makan, ingat anak di pesantren makan apa. Berita buruk membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan susu gratis untuk anak, makan siang gratis untuk anak, dan nutrisi untuk ibu hamil. Untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran.
Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. This is my way. Cobain deh. Saudara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming digugat ke Pengadilan Solo atas dugaan wan prestasi. Gugatan terhadap Gibran Rakabuming dilayangkan oleh Almas Sakibiru ke Pengadilan Solo. Ia 2 kali mengajukan gugatan karena yang pertama ditolak. Dalam tuntutannya, Gibran diminta membayar 10 juta rupiah dan berterima kasih di depan media lokal dan nasional atas judicial review Almas yang dikabulkan MK dan menjadi jalan bagi Gibran untuk maju di Pilpres. Mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK kemudian dikabulkan, kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti tunggu persidangan. Gibran pun menanggapi gugatan yang dilayangkan Almas Sakibiru terkait dengan judicial review yang diajukan Almas yang dinilai memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres. Gibran akan menindaklanjuti soal gugatan wan prestasi tersebut. Melalui media, Mas. Mengetahui yang ada gugatan 2 kan Mas, yang pertama sudah ada hasilnya untuk memberikan 10 juta dan ucapan terima kasih kepada Almas sehingga bisa masuk atau menjadi cawapres, itu gimana Mas? Ya nanti kami tindak lanjuti ya. Penggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo adalah Almas Sakibiru. Sosok Almas Sakibiru tahun 2023 mencuat kala ia menggugat menggugat soal batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan Almas yang dikabulkan MK inilah yang meloloskan Gibran ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Kini Almas menggugat Gibran untuk menunjukkan itikat baik berterima kasih usai putusan MK yang meloloskannya. Informasi lebih lengkap soal Gibran digugat, saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Widi Nugroho. Widi, selamat sore. Jadi apa sebenarnya menjadi alasan Almas ini menggugat Gibran? Ya, sore Lilo dan saudara, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, dalam hal ini mereka menyampaikan terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Sakibiru kepada Gibran Rakabuming. Awalnya adalah soal judicial review yang dilayangkan oleh Almas Sakibiru yang dinilai memuluskan jalan Gibran menjadi calon wakil presiden seperti sekarang ini. Namun dalam kurun waktu yang sudah berjalan, Almas tidak merasa ada itikat baik atau itikat untuk berterima kasih dari Gibran sendiri kepada dirinya sebagai orang yang mengajukan judicial review ke MK sehingga dirinya bisa menjadi calon wakil presiden. Dari situlah kemudian Almas melayangkan gugatan yang pertama pada tanggal 22 Januari lalu. Nah, dia melayangkan gugatan sederhana, artinya tidak membutuhkan proses lama untuk ini kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Tapi pada saat itu pengadilan menolak karena memang gugatan ini bukan gugatan sederhana tapi lebih diarahkan untuk ke perdata. Dari situlah kemudian Almas melayangkan gugatan kedua pada tanggal 29 Januari kemarin. Dan saat ini prosesnya masih berjalan di pengadilan. Sementara untuk sidang perdana dari kasus perdata ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 15 Februari nanti. Almas meminta Gibran untuk mengganti rugi atau membayar sebesar 10 juta rupiah yang nantinya akan disalurkan ke panti asuhan dan menggelar jumpa pers atau konferensi pers di depan media lokal maupun nasional untuk menyatakan rasa terima kasihnya atas judicial review yang memuluskan jalannya menjadi calon wakil presiden. Milo. Baik, adakah kemudian hal yang disampaikan dari pihak pengadilan misalnya terkait dengan proses yang berjalan saat ini seperti apa, Widi? Ya, seperti yang kita ketahui proses di persidangan perdata nantinya akan
dilakukan sidang perdana di mana nanti akan dituju satu orang hakim mediator yang nantinya akan melakukan proses mediasi. Dalam hal ini memang baik penggugat maupun tergugat bisa diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun yang penting di sini adalah tuntutan soal wan prestasi yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming. Seperti yang kita ketahui, wan prestasi harus didasari adanya bukti berupa surat perjanjian kerjasama. Nah, hal inilah yang nantinya akan dicari ataupun ditanyakan pada saat persidangan perdata dilakukan. Dan apabila itu tidak ditemukan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah abstrak yang nantinya akan mempengaruhi proses akhir ataupun putusan akhir dari pengadilan. Namun seperti apa nanti kita masih harus menunggu prosesnya karena memang saat ini Pengadilan Negeri Surakarta baru memproses secara administrasi untuk nantinya digelar sidang perdana. Hilo. Baik, Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Saudara, kami masih akan hadir ke sejumlah informasi dan juga ada dialog penting di Kompas Petang akan disampaikan oleh Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya, Nilo, informasi lainnya akan hadir sebentar lagi. Salah satunya Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia mendukung Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sekaligus meminta calon lainnya mundur dari jabatannya agar tidak terjadi konflik kepentingan demi politik praktis. Tetap di Kompas TV. This is my way. Cobain deh. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat.
Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gulai bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli renceng, nanti spirit. Dari Wings Food. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Bertemu kembali, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, curhat soal berbagai hambatan yang ia hadapi saat kampanye Pilpres. Dalam acara istighosah dan deklarasi ulama Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Anies curhat dirinya kerap menghadapi kesulitan berkampanye di berbagai daerah. Anies bilang mulai dari mati listrik, izin penggunaan lokasi kampanye yang tiba-tiba hilang, hingga gedung pertemuan yang mendadak dipakai untuk kegiatan lain. Anies yakin ada hikmah di balik setiap kesulitan. Kalau kami yakin selalu ada hikmahnya. Jadi walaupun izin dicabut, tempat mendadak tidak tersedia, tidak ada dibatalkan, atau listrik mendadak mati, tapi kami yakin insya Allah ada hikmah. Jadi kami tidak mengeluh, kami yakin akan ada keberkahan. Dalam kampanyenya di Manado, Sulawesi Utara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghargai mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan. Ganjar bilang lebih baik bila para pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu ikut mundur dari jabatan. Ganjar pun menyindir daripada ada pihak yang berargumentasi tugas tapi mendekati ke arah kegiatan kampanye. Ini dipolitisasi, itu dipolitisasi, ini pakai fasilitas itu, dan kemudian masyarakat protes. Dan orang kemudian berargumentasi, ini enggak kok, ini tugas kok, tapi ya nyerempet-nyerempet begitu. Maka beliau, saya respect betul mengambil sebuah sikap, saya mundur. Kalau yang lain kemudian merasa bahwa ketika kemudian ada potensi konflik of interest, ya mundur itu lebih baik kan? Sehingga nanti tidak akan ada kecurigaan. Mbak Dhani umpama, karena dia di Deputi KSP, dia menjadi tim sukses saya, dia mundur. Dulu Mas Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas, mundur yang pertama. Maka kalau kemudian yang sekarang menjabat dan ikut berkontestasi atau menjadi timnya, rasa bahwa inilah governance, inilah integritas yang harus ada, saya kira baik kalau semuanya mundur. PDI Perjuangan juga angkat bicara soal beredar kabar kemungkinan menteri yang berasal dari PDIP akan mundur mengikuti langkah Mahfud MD. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang langkah para menteri untuk mundur harus dikalkulasi matang. Hasto memberi contoh, Menteri Sosial Tri Risma Harini tak mau penyaluran bansos dipolitisasi. Sementara keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan disebut Hasto sudah dengan pertimbangan mendalam. Karena Bu Risma ini sejak menjadi wali kota sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi datanya, data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin, dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam, bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya.
Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia atau UII mendukung Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Bukan hanya Mahfud MD, Rektor UII Fathul Wahid juga meminta capres lainnya mundur dari kabinet agar tidak terjadi konflik kepentingan demi politik praktis. Kami menyambut baik karena itu juga bagian dari seruan kami, karena potensi konflik kepentingan selalu ada. Ketika seorang masih menjabat dan ternyata ikut kampanye, ikut pemilihan, kita tidak bisa memastikan bahwa konflik kepentingan bisa kalis, tidak ada sama sekali. Berarti yang kami menyambut baik. Kami mengimbau semua pejabat negara yang menggunakan, yang mempunyai akses kepada sumber daya negara untuk mengundurkan diri. Usai kabar Mahfud MD berencana mundur sebagai Menko Polhukam di Kabinet Jokowi, muncul isu kepercayaan jajaran kabinet terhadap Presiden Joko Widodo sudah mulai luntur. Diskusinya akan hadir usai jeda berikut ini. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Pemilihan presiden sudah di depan mata. Masing-masing paslon saling beradu gagasan dengan harapan menuai dukungan. 14 Februari 2024 menjadi tanggal penting yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun mendatang. Masyarakat harus memilih berdasarkan akal dan hati nurani, bukan sekadar rekomendasi. Bersama Dr. Usman Sabtaodang, ikuti Titik Pandang. Kamis 1 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli renceng, nanti spirit. Dari Wings Food. Pasca Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju, saling sindir partai politik yang berbeda koalisi di Pilpres kembali mencuat. Isu adanya menteri yang tidak nyaman dengan Jokowi kembali jadi perbincangan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menantang jika ada menteri yang tidak nyaman dengan kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo dipersilakan mundur. Kalau saya secara pribadi dan kelembagaan, ya dengan berada di kabinetnya Pak Jokowi, ya nyaman-nyaman aja. Yang jelas, ini kan ada bahasa tidak nyaman. Ada bahasa mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi yang kebetulan juga Mas Gibran maju sebagai wapres, ya kan? Nah, menurut saya, teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur aja, ya kan? Kalau kami dalam undang-undang bisa mundur, bisa cuti, ya. Yang jelas seperti apa yang disampaikan Pak Andreas tadi, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menjawab tantangan dari Wamenaker Trans, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima bilang, menteri dan wakil menteri di kabinet sebaiknya fokus pada tupoksi masing-masing lembaga. Arya minta Wamenaker seharusnya mengurusi masalah ketenagakerjaan yang hingga kini belum usai. Arya Bima menegaskan, menteri dari PDIP tak terlibat banyak di kampanye sehingga akan terus membantu Jokowi sampai akhir masa jabatan. Mandat rakyat kepada PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi ini kan sampai November 2024. Tugas tanggung jawabnya sampai November 2024. Kalau saya lihat tidak cukup banyak menteri-menteri PDI yang mendapatkan penugasan untuk terlibat dalam tim kampanye pemenangan. Oh ya, Menaker kerja aja, nggak usah ngurusi menteri yang lain. Ya. Itu poksinya sendiri. Antar menteri kerja yang baik sesuai dengan tugas kewenangan dan tanggung jawabnya. Kecuali kalau Menaker itu ikut-ikut politik, Menaker. Ya. Ya, masalah perburuan sekarang masih banyak yang belum beres. Sementara itu pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai isu ketidaknyamanan menteri yang disuarakan PDIP merupakan gambaran dari lunturnya kepercayaan kepada Presiden Jokowi. Nah, ini nggak bisa dimaknai lagi sebagai urusan elektoral, ini urusan politik. Udah meningkat kepada ketidakpercayaan yang cukup kuat kepada kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kenapa ketidakpercayaan itu muncul gitu ya? Yang dibahasakan oleh PDI dan siapa dan lainnya dengan rasa tidak nyaman. Ya karena mungkin mereka melihat bahwa presiden sekarang sedang tidak lagi mengelola bangsa dan negara secara menyeluruh gitu. Beliau lebih disibukkan urusan bagaimana memenangkan keluarganya di dalam pilpres ini. Sore ini, Mahfud MD bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Kendati diperbolehkan cuti selama kampanye, Mahfud menegaskan dirinya mundur untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik. Tim Liputan, Kompas TV. Selepas kabar Mahfud MD menyatakan mundur atau berencana mundur untuk posisinya sekarang sebagai Menteri Polhukam di Kabinet Jokowi, muncul pertanyaan apakah kepercayaan jajaran kabinet terhadap Presiden Jokowi sudah mulai luntur sehingga ada yang merasa tidak nyaman. Bagaimana pula seharusnya Presiden bersikap di tengah situasi tensi politik yang meningkat saat ini. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini perwakilan dari tim Ses Ganjar Mahfud Islah Bahrawi, kemudian Sekjen Projo Handoko, dan pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia Huria. Selamat sore semuanya, apa kabar?
Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam diskusi kali ini. Mas Islah, Anda orang yang terbilang cukup dekat juga dengan Prof. Mahfud. Sebetulnya kegusaran apa yang dirasakan oleh Prof. Mahfud sampai akhirnya sudah masuk skala maksimal dan memutuskan saat ini mundur dari kabinet? Sebenarnya bukan gusar ya, nggak elok lah pakai kata gusar. Jadi kebetulan saya memang, saya kebetulan memang yang dipanggil hari Selasa kemarin setelah Pak Mahfud bertemu dengan Ibu Mega dan beberapa ketua partai koalisi dan juga ketemu dengan Pak Pratik Senin petang. Sehingga Selasa saya sempat dipanggil untuk berdiskusi tentang proses mundurnya Pak Mahfud dari kabinet. Sebenarnya Pak Mahfud sendiri itu dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mundur kecuali Prabowo mundur. Ini persoalan etik. Selalu Pak Mahfud itu setiap berbicara tentang posisinya sebagai menteri dan sekaligus cawapres, Pak Mahfud selalu berbicara tentang etik dan etik gitu. Nah ini memang sesuai perkataan Pak Mahfud yang memang etik itu beyond of all gitu. Dia selalu menyampaikan itu. Tapi ketika Pak Mahfud punya anggapan bahwa saya harus berada sebagai Menko Polhukam dan supaya saya bisa mengawasi perjalanan pemilu sebagai satu pekerjaan politik, Pak Mahfud masih berusaha bertahan. Dan waktu itu sudah ada desakan untuk mundur. Waktu itu dari beberapa orang, terutama dari beberapa TPN ketika itu. Bahkan Mas Ganjar pernah meminta lewat saya juga untuk bagusnya Pak Mahfud mundur deh, supaya punya banyak jadwal dan lebih fokus terhadap proses kampanyenya. Kenapa kemudian saya bilang gusar? Karena kan belakangan muncul isu ketidaknyamanan itu tadi. Berarti kalau posisi Pak Mahfud sendiri dalam internal kabinet, sebelum memutuskan untuk menyatakan mundur itu tadi, kondisinya gimana? Ya, Pak Mahfud tetap mundur, tidak gusar. Bahkan kemarin saya bilang ke Pak Mahfud, kenapa harus ketemu presiden untuk mundur? Lalu kata Pak Mahfud bilang begini, Mas Islah, Pak Jokowi itu orang Jawa, saya orang Madura. Ini bahasa Madura yang dia sampaikan ke saya. Jabatan itu ada di orang lain. Tapi soal moral dan etika itu ada di diri kita. Saya tidak mau, saya harus datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Nggak boleh. Saya harus ketemu. Ini soal moral dan etik juga. Nah ini bukti bahwa Pak Mahfud tidak gusar. Kalaupun ada kekecewaan karena ada beberapa Pak Jokowi yang semakin terbuka untuk mendukung salah satu paslon, bahkan menurut Pak Mahfud ya dia menyampaikan klarifikasi dengan hanya satu tulisan dari satu pasal dari beberapa pasal yang seharusnya saling mengikat di dalam pasal aturan pelibatan presiden dalam kampanye. Ini memang menjadi satu sisi dari Pak Mahfud yang menganggap, oh saya ternyata memang sudah tidak bisa menjadi pengawas dalam pemilu ini karena toh Jokowi hanya menemui menteri-menteri yang terkait dengan salah satu paslon saja. Sementara seharusnya Pak Jokowi harus mengajak saya bertemu untuk berdiskusi tentang pemilu, di mana pemilu ini salah satu stakeholdernya adalah Pak Mahfud. Nah ini mungkin ada beberapa kekecewaan yang ternyata Pak Jokowi sendiri tidak memberikan satu contoh kepada kabinet untuk bertindak netral gitu. Merespon rencana mundur ini karena kita kan masih menunggu pernyataan resmi dan juga sikap resmi dari istana gitu ya, karena permohonan pengunduran diri rencananya mau diserahkan hari ini. Mas Handoko, gimana merespon ini? Ya saya melihat ini kan saya mungkin lebih mencermati pada sisi pernyataan tadi ada bahwa dianggap ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi segala macam itu tadi. Jadi terkonfirmasi oleh Mas Islah bahwa bukan itu problemnya memang. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan situasi dengan Pak Jokowinya, tidak ada juga misalnya isu-isu bahwa kabinet itu kemudian tidak percaya kepada presiden, bukan itu pokok poinnya. Jadi memang itu merupakan pilihan-pilihan hak dari masing-masing, misalnya apakah kemudian masih secara aturan semua diperbolehkan, apakah tetap berada di kabinet atau kemudian misalnya kami di Projo misalnya ya, kami memilih misalnya karena Menteri Komunikasi itu ketua umum kami itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses pemilu gitu ya, misalnya memilih ketua umum kami Budi Aris Setiadi tidak berada di tim kampanye nasional, cukup saya kemudian bendara umum Projo yang berada di TKN. Itu kan pilihan-pilihan. Jadi saya menampik bahwa mundurnya Pak Mahfud ini kemudian dibawa ke sana kemari
seolah-olah kemudian menjadi bentuk ketidakpercayaan atau terjadinya legitimasi dari presiden segala macam. Tapi lebih memandang ini memang menjadi hak masing-masing, silahkan itu boleh mau tetap berada sebagai menteri ataupun kemudian mengundurkan diri. Mungkin pada situasi Pak Mahfud itu yang lebih terasa karena beliau adalah salah satu pasangan calon. Karena isu ini bisa jadi berkembang, Mas Handoko, karena setelah Pak Mahfud mundur, Ibu Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan mundur begitu di KSP. Akhirnya muncullah masalah ketidakpercayaan ke internal kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Jadi gimana menurut Anda, Mas Handoko? Berbeda sebetulnya. Agak berbeda. Mestinya kalau Mbak Dhani memang mundur ya, justru mungkin sejak dari awal, sama seperti yang dilakukan oleh kawan deputi yang lain, juri, ya kan? Pak Juri Ardiantoro sama Mbak Dhani itu posisinya sama-sama deputi di kantor staf presiden. Dan Juri Ardiantoro kemudian menjadi wakil ketua di tim kampanye nasional. Dan Mas Juri dari begitu ditetapkan sebagai wakil ketua, dia memilih jalan yang lebih tegas, lebih clear gitu. Beliau mundur dari jabatan deputi kantor staf presiden. Sementara Mbak Dhani deputi 5 kantor staf presiden baru kemudian sekarang melakukan mundurnya. Hal yang berbeda. Tapi menurut Mbak Huria sendiri dengan mundurnya Pak Mahfud ini dari posisi Menko Polhukam, apakah bisa dibaca bahwa ada tendensi kepercayaan kepada presiden yang memudar? Menurut Anda gimana, Mbak Huria? Kalau kita lihat statistiknya, saya kira tidak terlalu terpengaruh ya kepercayaan publik pada presiden. Minimal kalau kita lihat berdasarkan hasil survei. Tetapi bahwa kemudian publik bisa membaca ada keretakan gitu ya di dalam kabinet Pak Jokowi, yang ini juga disebabkan karena ada banyak sekali konflik kepentingan di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan hanya para menterinya saja, tetapi juga Pak Jokowi sendiri gitu ya. Saya kira punya konflik kepentingan yang sangat besar. Yang ini akhirnya membuat pertama orang-orang yang ada di dalam kabinet mungkin merasakan ketidaknyamanan itu ya. Yang kedua, publik juga membaca bahwa kabinet ini sulit dipertahankan soliditasnya ketika ada beragam konflik kepentingan yang berbeda dan juga ketidaknyamanan yang muncul di antara orang-orang di dalamnya karena manuver Pak Jokowi hari ini memang sudah semakin jelas gitu ya memperlihatkan tendensi dan keberpihakannya kepada salah satu paslon. Saya kira demikian, Mas Tifal. Sebelum menyatakan mundur Mas Islah dari kabinet Presiden Joko Widodo, apakah Prof Mahfud juga sempat menceritakan kondisi internal kabinet? Karena kan yang beredar masalah ketidaknyamanan itu tadi. Apakah ada cerita terakhir yang disampaikan Prof Mahfud tentang kondisi di kabinet Indonesia Maju? Tapi jawabannya nanti ya. Kami juga akan melanjutkan diskusi di sesi berikutnya. Saudara tetap bersama kami. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21 bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action.
HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure for everyday strength. Pemilihan presiden sudah di depan mata. Masing-masing paslon saling beradu gagasan dengan harapan menuai dukungan. 14 Februari 2024 menjadi tanggal penting yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun mendatang. Masyarakat harus memilih berdasarkan akal dan hati nurani, bukan sekadar rekomendasi. Bersama Dr. Usman Sabtaodang, ikuti Titik Pandang. Kamis 1 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, because with the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan Islah Bahrawi dari tim Ses Ganjar Mahfud, kemudian Handoko dari Sekjen Projo, dan juga Huriah, akademisi dari Universitas Indonesia. Mas Islah, sebelum menyatakan mundur, sebelum menuliskan surat untuk pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo, adakah cerita yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tentang kondisi internal, suasana kebatinan yang terasa begitu di internal KIM saat ini? Pak Mahfud tidak pernah menceritakan tentang situasi internal ya. Pak Mahfud ini sangat Pak Mahfud sangat bisa membedakan antara mana yang konfidensial dan mana yang tidak konfidensial. Tapi memang Pak Mahfud ketika pertemuan hari Selasa dengan kami itu, termasuk saya di situ, mengatakan, Mas Islah, besok saya harus membuat surat pemberhentian terhadap staf sus. Karena staf sus ini adalah menteri yang menetapkan. Mas Islah, mohon maaf saya harus potong sekarang karena ada kondisi terbaru dari Istana Kepresidenan. Tampaknya akan ada keterangan resmi yang akan disampaikan terkait dengan pengunduran diri Mahfud MD ini. Presiden tentu saja menerima Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Polhukam sekaligus Cawapres, dan beliau menyampaikan surat. Mengenai isi suratnya saya silakan untuk kemudian baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang ditemani oleh Bapak Presiden, Bapak Profesor Farid. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti, dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu
Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guraunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita, dan kita tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek, dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh. Itu saja ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apa? Kenapa? Loh ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, iya itu. Terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud katanya. Hah? Oh enggak. Itu kan pesannya sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada pesan lain. Wah, enggak lah. Itu kan enggak mungkin. Enggak ada. Enggak, saya tidak, kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silahkan. Kalau saya, enggak tahu, biar orang lain aja lah. Kalau saya sendiri, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Kalau etika saya, yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain. Terlepas dari hubungan baik Bapak dengan Pak Jokowi, dan tadi obrolannya setelah 11 bulan ini, itu kan berlangsung di saat pemilu Pak. Iya. Kemarin ada pandangan bahwa Bapak cukup dengan ada menteri-menteri yang perasaan untuk Prabowo Gibran, itu pandangannya seperti apa? Enggak, tadi enggak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya enggak dibicara begitu. Enggak, karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun, mengkolek 35 triliun, 8. Selama 1,5 tahun kami mengejar itu, dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagih lebih lanjut gitu. Lalu yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan Inpres, dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan itu masih terus berjalan. Lalu yang ketiga, undang-undang MK yang sekarang memang di tangan saya tahan dulu pada waktu itu, dan saya sudah lapor Presiden dulu maupun tadi ini ditahan dulu karena tidak bagus ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pada pemerintah. Itu aja tadi. Iya, sampai ada kepres. Enggak kan, sampai ada kepres dong. Kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan colong pelayu.
Iya, saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau-gurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, ndak ada ketegangan apapun gitu. Tadi ndak bicara soal sidang kabinet, bicara saya dengan Pak Jokowi. Meskipun Bapak keluar, berarti kabinet masih solid begitu Ya ya? tentulah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet. Cukup ya, cukup, makasih. Cukup. Makasih. Mahfud MD sudah menyatakan secara resmi bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam durasi pertemuan selama lebih kurang 10 menit, menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan dia menyampaikan bahwa ia akan secara resmi lepas dari jabatan sampai keputusan Presiden atau Kepres ini diterbitkan oleh pihak Istana. Kami masih lanjutkan perbincangan bersama dengan 3 narasumber kami yang masih bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ini sudah ada pernyataan resmi, sudah ada pertemuan nih Mas Islah. Menanggapi ini semua gimana tuh? Tampaknya audionya masih ditutup, Mas Islah? Oke, silakan. Maaf, memang pembicaraan kami kemarin ada beberapa pekerjaan Pak Mahfud yang sebenarnya masih bisa dibilang ini belum matang betul ya, seperti BLBI, human trafficking, pencucian uang, termasuk juga mafia tanah. Ini kan banyak sekali kasus-kasus yang bertumpuk di Menko Polhukam. Dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang memang sebenarnya pernyataan ketika Pak Mahfud selesai melakukan proses pendaftaran di KPU, Pak Mahfud dipanggil oleh Presiden ketika itu, dan kebetulan saya juga bukan ikut dipanggil juga, tidak. Cuma saya ketika itu menunggu Pak Mahfud di luar, dan Pak Mahfud mengatakan Pak Jokowi sempat bertanya, Pak Mahfud akan berhenti atau tidak? Kata Pak Mahfud, saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya ini Pak, sampai nanti Pak Prabowo mundur, saya baru akan mundur. Nah, tapi ini kan makanya Pak Mahfud tadi bicara soal etik dan perkembangan politik sudah mulai berbeda. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan lain dari Pak Mahfud. Ini masih akan ada banyak PR nih, Mas Handoko. Anda meresponnya gimana? Singkat saja. Tampaknya audionya masih ditutup. Oke. Singkat saja Mas, silakan. Itu tadi menunjukkan bahwa apa yang digambarkan sebagai ketidaksolidan kabinet, apa yang digambarkan dengan sebuah perseteruan atau pertarungan yang mungkin dalam bayangan banyak orang itu bermacam-macam, itu terbantahkan bahwa kita harus bersyukur mempunyai negarawan-negarawan seperti Pak Jokowi dan Pak Mahfud yang dalam situasi politik serumit ini pun mampu menunjukkan level kenegarawanan mereka, sehingga kondisinya kita lihat baik-baik saja. Ini situasi yang sungguh sangat patut kita syukuri, bahwa kita punya teladan-teladan dalam tata cara kita melakukan kontestasi politik di satu sisi, dan di sisi lain kita juga harus berperilaku dalam sebagai negarawan yang mengelola bangsa ini seperti itu. Tadi sempat dinyatakan juga oleh Pak Mahfud, Mbak Huriah, bahwa Pak Mahfud baru akan mundur kalau Pak Prabowo juga ikut mundur. Tapi kan ternyata ini Pak Mahfud duluan yang mengajukan mundur. Ini dinamika apa yang Anda baca begitu? Saya kira ini pilihan yang juga muncul gitu ya, karena kan pada kampanye terakhir terutama gitu ya, pada saat debat lalu misalnya ada kerikuhan tersendiri bagi paslon 03 misalnya ketika mereka mau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah karena posisinya yang masih ada dalam pemerintahan. Tetapi saya ingin menanggapi ya apa yang tadi disampaikan soal sikap kenegarawanan ini tadi. Menurut saya justru persoalan hari ini kita melihat yang ada di dalam pemerintahan adalah aktor-aktor elektoral gitu ya. Jadi langkah-langkah yang diambil itu semuanya berbasis pada kepentingan elektoral. Jauh sekali dari sikap kenegarawanan karena kita bicara tentang etik. Perdebatannya selalu etika itu diperdebatkan dengan persoalan boleh atau tidak gitu ya berdasarkan aturan. Nah, ini kan menjadi problematik karena etika itu melampaui apa-apa yang diatur di dalam undang-undang atau peraturan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian para politisi kita memperlakukan etika itu sebenarnya mencerminkan seperti apa kualitas moral para politisi kita gitu. Nah, ini yang saya kira hari ini akhirnya gitu ketidaknyamanan yang muncul di dalam kabinet karena memang ada persoalan etika yang
tidak baik yang ditunjukkan gitu ya oleh pejabat publik yang punya konflik kepentingan, oleh menteri-menteri yang juga tidak mundur gitu ya dalam posisinya ketika mereka bertarung di dalam pemilu 2024. Ditambah lagi kalau saya bisa mengutip pemberitaan di Harian Kompas untuk terbitan hari ini, Mas Islah, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran juga bilang bahwa mundurnya Pak Mahfud baru saat ini itu kalkulasi politik elektoral di tengah elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud yang tertinggal dari dua paslon lain. Ada alasan elektoral sendiri yang coba dimanfaatkan di sini? Menurut Anda, Mas Islah? Ya menurut saya nggak ada lah. Kalau ini dianggap sebagai cara untuk memperoleh empati elektoral, seharusnya dari dulu malahan. Justru Pak Mahfud ini orang yang betul-betul bisa membedakan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pekerjaannya. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud selalu harus memilih dengan jelas kapan dia sebagai cawapres dan kapan dia sebagai Menko. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud tidak bisa berkampanye. Itulah Pak Mahfud gitu. Bahkan kalau di kampanye misalnya pilihlah saya, tapi ketika dia sebagai Menko, mari kita tetapkan pemilu ini, kita laksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil. Silahkan pilih siapa saja, ikuti hati nurani. Kan begitu bahasanya. Nah ini posisi-posisi yang tidak menguntungkan Pak Mahfud. Artinya kalau ini untuk kepentingan elektoral, seharusnya Pak Mahfud sudah mundur dari dulu. Tapi memang Pak Mahfud selalu bicara sama saya, lah saya ini agak repot. Kenapa? Tugas saya itu masih banyak. Soal 349 triliun, soal BLBI, soal human trafficking, soal pencucian uang, soal mafia tanah. Masih ada 238 kasus. Selalu Pak Mahfud bercerita tentang itu. Dan Pak Mahfud merasa bahwa ini adalah bagian dari beban pekerjaan yang harus dia tuntaskan sebelum waktunya dia harus berhenti gitu. Nah ini yang selalu membuat Pak Mahfud selalu ambigu. Tapi ya pada akhirnya konfigurasi politik berkata lain ya Pak Mahfud tidak punya pilihan lain. Saya harus lebih mengedepankan moral dan etik dan saya mundur. Kurang lebih seperti itu. Secara resmi Mahfud MD sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Terima kasih banyak Mas Islah, Mas Handoko dan Mbak Huria sudah hadir dalam diskusi kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih Mas Tifal, salam sehat. Sehat selalu untuk kita semua. Dan untuk Anda kami ajak nanti untuk menyimak lebih lengkap apa alasan Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan mengapa Mahfud memilih untuk mundur saat ini. Lebih lengkap akan hadir dalam wawancara eksklusif pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi dengan Mahfud MD malam ini pukul 7:30 malam dalam program Rosi hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kami tutup untuk saat ini breaking news saat ini dan ikuti ragam perkembangan informasi lainnya dalam program kami selanjutnya. Saya Tifal Solesa. Selamat sore. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak, mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira.
mira. Due kementerian itu. De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Pemilihan presiden sudah di depan mata. Masing-masing paslon saling beradu gagasan dengan harapan menuai dukungan. 14 Februari 2024 menjadi tanggal penting yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun mendatang. Masyarakat harus memilih berdasarkan akal dan hati nurani, bukan sekadar rekomendasi. Bersama Dr. Usman Sabtaodang, ikuti Titik Pandang. Kamis 1 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. This is my way. Cobain deh. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat petang saudara, temui Presiden Jokowi Mahfud MD resmi mundur sebagai menteri. Setelah Mahfud, akankah ada menteri lain yang ikut mundur? Sejumlah kampus mulai menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. Seberapa besar dampak suara keprihatinan dari kampus? Informasi berikutnya saudara, indeks persepsi Indonesia stagnan di angka 34, namun peringkat RI turun 5 tingkat. Apa yang terjadi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saudara, sore ini Mahfud MD bertemu Presiden di Istana untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Mahfud menyebut pertemuan bersama Presiden berlangsung cair. Mahfud telah bertemu Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Mahfud menyebut ada 3 poin dalam surat pengunduran dirinya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada
masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi apakah dirinya akan mundur dari jabatan Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran sebelumnya menyebut mundurnya Mahfud dari kabinet adalah sikap yang patut dihargai. Gibran tak merespon pertanyaan apakah akan mengikuti langkah Mahfud yang mundur dari kabinet. Gibran hanya kembali menegaskan menghargai keputusan Mahfud. Akan mengikuti jejaknya atau tetap bertugas? Gimana Mas? Ya, kami hargai keputusan dari Pak Mahfud. Terima kasih. Menko Polhukam Mahfud MD sore ini bertemu Presiden untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Kita akan pantau perkembangannya. Ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Istana Jakarta. Valen, bagaimana Mahfud menjelaskan situasi pertemuan dengan Jokowi sore ini, Valen? Iya, Livi dan juga saudara, berdasarkan pengakuan dari Menko Polhukam Mahfud MD, memang pertemuan yang memang berlangsung secara singkat ini berlangsung secara hangat. Ucapan terima kasih saling diberikan kepada antar kedua belah pihak begitu. Ucapan terima kasih atas kesediaannya Presiden Joko Widodo mengangkat Mahfud MD kala itu menjadi Menko Polhukam, bahkan menjadi Menko Polhukam dengan periode terlama selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian juga tadi yang disampaikan adalah dari Joko Widodo, dari Presiden menyampaikan terima kasih juga kepada Mahfud lantaran sudah menjalani tugas sebagai Menko Polhukam dengan baik, dengan tanpa adanya permasalahan begitu ya, meskipun memang masih ada beberapa hal yang mungkin nantinya juga bisa dilanjutkan. Tapi memang tadi kami pantau tidak ada kemudian pembahasan mengenai kapan kira-kira pengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini kemudian akan dilantik oleh Presiden. Pasalnya kalau dari segi administrasi dari proses pengunduran diri yang saat ini sudah dilakukan Menko Polhukam, memang secara resmi suratnya sudah diterima oleh Presiden Joko Widodo. Tapi setelah itu biasanya Presiden Joko Widodo kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan Presiden terkait mengenai status Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Karena surat baru diterima Presiden Joko Widodo, kemudian juga tidak dimungkinkan apabila memang langsung diturunkan atau langsung diterbitkan surat kepres ini, maka hingga saat ini Mahfud MD masih bisa dibilang menjabat sebagai Menko Polhukam sampai menunggu siapa yang nanti akan menjadi penggantinya. Tapi kalau kami juga mengkonfirmasi dari koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengenai siapa sosok yang kira-kira akan menjadi pengganti Mahfud MD esok begitu ya, setelah pengunduran diri ini kemudian diterima dan kemudian keluar keputusan Presiden, sampai saat ini memang itu menjadi hak prerogatif Presiden. Sempat juga dikatakan bahwa memang nanti penggantian Menko Polhukam, penggantinya Mahfud MD ini tidak akan dilakukan secara berlarut-larut, artinya akan segera dilakukan tanpa menunggu proses pemilihan Presiden 2024 selesai dilaksanakan. Tapi sekali lagi, tadi juga ketika surat sudah diterima, pengakuan dari Mahfud MD bahwa Presiden menghargai bahwa ini adalah hak dari siapapun menterinya yang menginginkan dirinya untuk mundur dari jabatannya, tapi memang ini menjadi hal yang menarik bagaimana siapa nanti kira-kira yang menduduki jabatan dari Menko Polhukam. Apakah memang akan dijabat oleh Menteri ad interim sementara, tapi kita juga masih belum tahu siapa kira-kira yang akan menduduki. Memang sebelumnya untuk wacana mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini memang santer disebutkan, apalagi dalam periode kampanyenya sebagai cawapres nomor urut 3. Dulu sempat disebutkan bahwa dia akan mundur apabila Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan lawannya dalam Pilpres 2024 ini juga akan mundur. Tapi terkait dengan itu, keputusan politik di sini memperlihatkan bahwa Mahfud MD mundur terlebih dahulu. Tadi Mahfud MD juga tidak mengatakan secara jelas begitu ya, apakah keputusan dari Mahfud MD, keputusan politik bahwa dia akan mundurnya dari Menko Polhukam ini berpengaruh pada keputusan politik dari menteri lainnya. Dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan yang juga maju dalam kontestasi Pilpres. Tak ada komentar dari situ, tapi dari keputusan
yang sudah disebutkan oleh Mahfud MD ini sebenarnya memberikan sebuah tanggapan dari sejumlah pihak, baik itu pihak elit politik ataupun juga pengamat, bahwa memang keputusan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mundur ini patut dihargai lantaran memang alasan-alasan yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa niat untuk mundurnya dari Menteri Kabinet Indonesia Maju adalah yang pertama untuk meniadakan adanya dugaan kepentingan politik di samping dirinya yang kini maju dalam sebagai kontestan Pilpres 2024. Kemudian juga yang kedua, berdasarkan respon dari elit partai PDI Perjuangan yang memang menjadi salah satu partai pengusung dari tim kampanye nasional Ganjar Mahfud, ini juga bilang bahwa keputusan ini juga sebagai salah satu langkah yang membuat Mahfud MD bisa fokus berkampanye, menarik suara dari warga dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Memang surat sudah diterima Presiden Joko Widodo, kini isu yang dinantikan adalah siapa nanti yang kira-kira menjadi pengganti yang akan menempati kursi Menko Polhukam Republik Indonesia. Livi. Terima kasih Valentina Sitorus atas laporan Anda. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons isu kader dari PDIP yang juga akan mundur dari kabinet. Hasto menyebut mundurnya kader PDIP dari kabinet akan mempertimbangkan perhitungan yang mendalam. Hasto mengklaim kepentingan bangsa dan stabilitas politik sangat penting di situasi saat ini. Hasto menjelaskan PDIP berkaca dari mundurnya Menteri era Soeharto jelang reformasi yang menciptakan krisis politik. Terus terang, ya bagi kami PDI Perjuangan tentu saja kepentingan bangsa di atas segalanya. Apapun stabilitas politik itu sangat penting di tengah-tengah pertarungan geopolitik saat ini. Di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi karena persoalan geopolitik yang belum selesai. Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam, bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, digugat oleh Almas Sakibiru. Almas merupakan mahasiswa yang memenangkan gugatan syarat usia capres di MK sehingga Gibran bisa maju Pilpres. Almas mengugat Gibran karena menilai Gibran belum memberikan apresiasi pada dirinya setelah MK memberikan putusan yang membuka peluang Gibran maju di Pilpres. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Gibran digugat Almas terkait wan prestasi. Almas menuntut Gibran membayar ganti rugi nilainya 10 juta rupiah dan meminta Gibran menyampaikan terima kasih secara terbuka di media massa. Gugatan pertama Almas sempat ditolak PN Surakarta, namun ia mengajukan lagi 29 Januari kemarin. Sidang perdana akan digelar pada 15 Februari mendatang. Itu mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti tunggu persidangan. Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah mengetahui soal gugatan wan prestasi yang diajukan Almas Sakibiru. Gibran menyatakan akan menindaklanjuti perkara tersebut. Memberikan 10 juta dan ucapan terima kasih pada Almas sehingga bisa masuk atau menjadi cawapres. Gimana Mas? Ya nanti kami tindak lanjuti ya. Kalau Almas menurut ucapan terima kasih itu apa ada perjanjian di belakangnya Mas? Saya nggak tahu. Bakal ngucapin terima kasih ya Mas? Melalui media Mas? Penggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo adalah Almas Sakibiru. Sosok Almas mencuat kala ia menggugat usia batas capres, cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan Almas dikabulkan MK. Inilah yang meloloskan Gibran dalam kontestasi Pilpres.
Kini Almas menggugat Gibran menunjukkan itikat baiknya berterima kasih usai putusan MK meloloskannya. Puluhan guru besar pimpinan Universitas dan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta mengeluarkan petisi menuntut Presiden Joko Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan yang dibacakan langsung Rektor UII Fathul Wahid menyoroti proses putusan MK yang memberi jalan Gibran maju Pilpres dan mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan politik praktis. Mereka menilai praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, alumni menyampaikan petisi bulak sumur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kuncoro, membacakan petisi keprihatinan yang menyesalkan berbagai praktek penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi berisi permintaan agar Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Jokowi merespons petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Presiden Jokowi tak banyak bicara saat dimintai tanggapan terkait petisi. Jokowi hanya menjawab petisi sebagai hak demokrasi setiap warga negara. Ya, itu hak demokrasi. Terima kasih, Pak. Ya. Dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mohtar yang ikut membacakan petisi bulak sumur menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Menurut Zainal, siapapun presidennya, UGM harus kritis pada kekuasaan yang cenderung otoriter. Saya kira sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaan Jokowi, sekian lama, terlalu lama. Jadi UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa kekuasaan itu cenderung otoriter. Koalisi Masyarakat Sipil kembali menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara hari ini. Mereka menuntut dikembalikannya Indonesia untuk kepentingan rakyat dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran HAM. Penggagas aksi Kamisan, Maria Sumarsih, orang tua Wawan korban tragedi Semanggi I, menuntut Presiden Jokowi memenuhi janjinya menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat. Belum adanya penyelesaian keadilan bagi para korban membuat aksi ini terus bergulir selama 17 tahun. Dalam orasinya, Maria Sumarsih menilai Jokowi sebagai pengkhianat reformasi yang awalnya mengklaim lahir dari rahim era reformasi. Saya ini dilahirkan karena reformasi.
menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden juga karena reformasi. Tetapi ternyata, minta maaf, saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pengkhianat reformasi. Saudara, sejumlah kejanggalan DPT luar negeri ditemukan Migrancare kembali laporkan KPU ke Bawaslu. Selain di New York, Migrancare juga temukan kejanggalan DPT di Johor Bahru, Malaysia. Migrancare temukan kejanggalan DPT luar negeri mulai dari data ganda, salah alamat, hingga keterangan cuti dan pulang bagi pekerja migran di Johor Bahru. Menurut Migrancare, sejumlah DPT janggal di Johor Bahru mencapai 3.000 DPT. Jumlah ini juga lebih tinggi dibanding temuan sebelumnya di New York. Di New York, jumlah DPT janggal sebanyak 300. Selain laporan ke Bawaslu, Migrancare juga akan terus awasi proses pemilihan umum dengan mempersiapkan tim pengawas independen di hari pencoblosan di Hong Kong dan Taiwan. Setelah kami menerima pelaporan dari